Sesungguhnya manusia yang paling sakit azabnya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar, yang membuat patung, yang membuat lukisan, serta yang memajangnya. Yang tadi Allah tantang. Lalu pada hadis yang selanjutnya ini, hadis yang yang baru saya bacakan ini, Allah langsung mengungkapkan bahwa orang yang membuat dan memajang patung, lukisan, gambar, foto adalah orang yang paling kejam, orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat. Bapak Ibu, ini secara tekstual, Bapak. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Oke, sebelumnya kita lanjutkan. Pada pembahasan yang kedua tadi tentang ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang memajang dan membuat gambar. Lalu selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang berbunyi, hadis yang ketiga, man sawwara suratan fa inna Allah mu'adzibuhu hatta yunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa yang membuat suatu gambar, maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya sehingga ia bisa meniupkan ruh kepada gambar patung tersebut ataupun patung tersebut. Walaysa binafikhin fiha abadan. Akan tetapi kenapa? Ternyata tak ada seorang pun yang mampu meniupkan ruh kepada sesuatu yang ia buat tadi berupa gambar dan patung. Faqala wayhak, celakalah engkau. Datang seorang malaikat datang menyampaikan, celakalah engkau. Engkau tidak akan bisa merepresentasikan, kamu tidak akan bisa meniupkan ruh kepada sesuatu yang kamu buat. Lalu bagaimana respon Nabi tentang kabar buruk yang Allah sampaikan kepada beliau ini? Fa'alaika bihadha syajar kulli syai'in laysa fihi ar-ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan, kita tuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai-sampai di dalam Al-Qur'an telah termaktub bahwa kita sebagai makhluk tidak bisa untuk mengkalkulasikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang moderat. Pernah dengar ungkapan moderat, Bapak Ibu? Moderasi beragama merupakan sikap ataupun bagaimana kita mengaplikasikan agama yang memang sebelumnya sudah moderat. Moderasi beragama bukanlah memoderasikan agama, namun bagaimana cara kita bersikap yang moderat dalam beragama. Nilai-nilai penting memang terdapat di dalam moderasi beragama, Bapak Ibu. Di antaranya adalah bagaimana kita mengekspresikan kegiatan keagamaan dengan budaya lokal. Salah satunya, tentu Islam datang ke Nusantara bukanlah datang ke ruang kosong, yang ruang hampa. Namun Islam
datang ke Nusantara, yang mana pada ketika itu Nusantara sudah diisi oleh entitas yang telah berbudaya. Oleh karena itu, sikap agama dalam menanggapi, dalam berinteraksi dengan budaya memang perlu kita kaji secara dalam, Bapak Ibu. Bagaimana sikap agama dalam menyikapi budaya yang bertentangan, apakah harus dihapus secara total, ataukah budaya yang memang tidak bertentangan dengan agama Islam juga harus dihapus sebagai bentuk kita menerapkan keagamaan Islam yang kafah. Lalu timbul satu pertanyaan, bagaimana sih Islam yang kafah? Apakah harus berjubah sebagaimana orang-orang Arab, ataupun harus memakai jubah tanggung sebagaimana orang-orang Pakistan di India? Orang-orang Pakistan, orang-orang India, mereka merepresentasikan agama, bahwa mereka menganggap ini loh agama versi kami, agama Islam versi kami, begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nusantara juga punya budaya yang tidak bisa tidak memang sudah melekat secara turun-temurun, melekat dengan agama yang tidak bisa dipisahkan secara tidak langsung. Salah satunya dengan penggunaan kain sarung. Apakah kain sarung termasuk di dalam syariat agama? Tentu tidak. Namun substansi dari pemakaian kain sarung sudah mencakup syariat agama, yakni menutup aurat. Oleh karena itu perlu dirasa untuk mendalami bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi antara agama dan adat istiadat kita setempat, terutama di Jambi, dalam kita merepresentasikan agama, kita berekspresi dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sebagai alumnus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menyusun suatu skripsi yang menjelaskan, yang bertemakan hubungan antara agama dan adat, lebih tepatnya budaya gerudo dan topeng di Mersam dalam perspektif hadis taswir. Tentu yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini lebih terfokus kepada bagaimana perspektif hadis dalam hukum taswir. Loh, taswir itu apa, Nak Febri? Taswir secara bahasa adalah menciptakan suatu hal yang kita ciptakan dan menghasilkan sesuatu yang sifatnya visual. Bikin meja, bikin sajadah, karpet, bikin masjid, bahkan semuanya itu adalah taswir secara bahasa. Namun yang taswir yang langsung berkaitan dengan hadis adalah bisa dipersempit, yakni foto, gambar, lukisan, dan patung. Bapak Ibu, kita mulai dari hadis yang pertama. Mungkin pembahasan ini akan saya bahas bagaimana kita memahami hadis. Apakah hanya cukup secara tekstual, secara yang tertulis langsung kita telan? Apakah memang ada faktor pendukung lain yang menjadikan kita bisa paham secara penuh terhadap hadis? Baik, yang pertama, hadis yang pertama sudah saya rangkum di dalam penelitian saya. Al-hadithul awal, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu hubbatan wal yakhluqu dharratan. Artinya, dan barang siapa yang lebih kejam, yang lebih zalim, yang paling zalim dibandingkan orang yang sengaja untuk menciptakan tandingan dari ciptaanku,
Maka jika ia mampu untuk berbuat demikian, maka ciptakanlah sebiji zarah, ciptakanlah sebiji benih, dan ciptakanlah sebiji bayam. Ungkapan hadis qudsi ini merupakan hadis qudsi Bapak. Hadis qudsi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang substansinya merupakan substansi namun disampaikan redaksinya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menantang manusia yang menciptakan patung dan gambar, termasuk orang yang memajangnya. Loh, lalu bagaimana Nak Febri kalau foto-foto yang kita pajang di rumah? Bagaimana mainan-mainan anak kecil yang secara tidak langsung itu merepresentasikan patung? Lalu bagaimana Nak Febri tentang rekaan-rekaan medis di rumah sakit yang mana banyak menggambarkan, yang banyak terdapat di rumah sakit tentang anatomi tubuh manusia, memang patung banyak. Bagaimana Nak Febri di pasar banyak sekali manekin-manekin? Apakah itu termasuk hal-hal yang bertentangan dengan hadis ini? Baik Bapak Ibu, sebelum menjawab banyak pertanyaan tersebut, kita beralih ke hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani. Inna ashaddan nasi 'adaban 'inda Allah yaumil qiyamah al-musawwirun. Artinya, sesungguhnya manusia yang paling sakit azabnya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar, yang membuat patung, yang membuat lukisan serta yang memajangnya. Yang tadi Allah tantang. Lalu pada hadis yang selanjutnya ini, hadis yang yang barusan saya bacakan ini, Allah langsung mengungkapkan bahwa orang yang membuat dan memajang patung, lukisan, gambar, foto adalah orang yang paling kejam, orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat. Bapak Ibu, ini secara tekstual Bapak. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Oke, sebelumnya kita lanjutkan. Pada pembahasan yang kedua tadi tentang ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang memajang dan membuat gambar. Lalu selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang berbunyi, hadis yang ketiga, man sawwara suratan fa inna Allah mu'adzibuhu hatta yunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa yang membuat suatu gambar, maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya sehingga ia bisa meniupkan ruh kepada gambar patung tersebut ataupun patung tersebut. Wa laysa binafikhin fiha abadan. Akan tetapi kenapa? Ternyata tak ada seorang pun yang mampu meniupkan ruh kepada sesuatu yang ia buat tadi berupa gambar dan patung. Faqala wayhak, celakalah engkau. Datang seorang malaikat datang menyampaikan, celakalah engkau. Engkau tidak akan bisa merepresentasikan, kamu tidak akan bisa meniupkan ruh kepada sesuatu yang kamu buat. Lalu bagaimana respon Nabi tentang kabar buruk yang Allah sampaikan kepada beliau ini? Fa'alaika bihadha syajar kulli syai'in laisa fihi ruh. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seseorang yang mengadu kepada beliau bahwasanya beliau merupakan tukang patung, tukang pahat yang membuat binatang, membuat rekaan manusia dalam bentuk patung. Rasulullah memberikan solusi. Kalau begitu bikin saja gambar pohon, pahat saja sesuatu yang berbentuk pohon, ataupun secara umum lagi sesuatu yang tidak memiliki ruh. Pohon punya ruh Bapak,
Tapi maksud Nabi di sini adalah ruh makhluk yang tidak bergerak, begitu. Maka tadi ketakutan kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang yang membuat dan memajang patung cukup sedikit lega, bahwa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang memajang dan membuat patung makhluk hidup, pohon. Selanjutnya disampaikan di dalam hadis lain, perlu disampaikan ada banyak hadis yang berkenaan dengan taswir sini Bapak. Hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, disampaikan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah kembali dari Habasyah yang sekarang merupakan daerah Ethiopia. Keduanya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di Ethiopia, yang mana ketika itu mayoritas masyarakat itu beragama Nasrani, di gereja yang mereka tempat beribadah sehari-hari itu terdapat gambar dan patung orang-orang soleh, gambar dan patung orang-orang soleh. Ternyata mereka kebablasan patung-patung orang-orang soleh tersebut sampai mereka sembah. Maka bagaimana Rasul Nabi Muhammad SAW? Maka di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Inna ulaika idza kana fihimur rajulus shalihu famata banaw ala qabrihi masjidan." Sesungguhnya mereka itu, jikalau ada seseorang yang soleh meninggal di antara mereka, maka mereka akan membangun suatu bangunan sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Wa sawwaru fihi tikas suwar. Lalu mereka gambar pada kuburan tersebut di dalam bangunan yang di dalamnya terdapat masjid, terdapat kuburan tersebut. Fa ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Maka mereka itulah makhluk yang paling hina di sisi Allah di hari kiamat. Loh, nah Febri ini kayak radikal loh. Dari tadi baca ini ziarah kubur diharamkannya begitu. Secara tekstual begitu Bapak. Ziarah kubur diharamkan oleh Nak Febri. Tadi taswir sampai-sampai anatomi medis di rumah sakit diharamkan secara tekstual. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nanti Bapak Ibu. Selanjutnya masih hadis yang berkenaan dengan taswir. Suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, namun nyangkut di pintu Bapak. Maksudnya Jibril tidak mau masuk. Wah, kenapa Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW? Ternyata di dalam rumah Rasulullah SAW ketika itu ada beberapa hal yang menghalangi Jibril untuk masuk. Yang pertama, di dalam rumah Rasulullah ketika itu ada patung. Lalu yang kedua, di dalam rumah Rasulullah SAW ketika itu ada tirai yang ada gambarnya, ada sketsa gambarnya. Lalu yang ketiga, di dalam rumah Rasulullah SAW ada anjing. Ketika itu sedang beristirahat di bawah sofanya Rasulullah SAW, sedang beristirahat, dan menurut beberapa riwayat bahwasanya Nabi tidak sadar bahwa anjing tersebut sedang beristirahat. Jadi Rasulullah tidak sadar ada anjing yang masuk. Lah, pernah dengar Bapak bahwa kalau rumah ada fotonya, ada patungnya, ada gambarnya, malaikat gak bisa masuk? Nah, ini hadisnya. Lalu bagaimana Rasulullah menyikapi hal demikian? Famur bi ra'sit timsal alladhi bil bab falyuqta' fal yusayyarhu bi kahayati syajarah. Maka Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, inilah solusinya. Yang pertama, berkaitan dengan patung yang ada dalam rumah ini, maka potonglah kepalanya sehingga ia tidak
tidak ada bedanya seperti pohon, karena pohon itu tidak bernyawa, karena tidak bergerak, dianggap tidak bernyawa. Maka ketika seseorang kepalanya dipotong, apakah bisa hidup Bapak? Tidak bisa. Maka dengan memotong kepala patung tersebut, maka sudah mewakilkan bahwa patung tersebut merupakan benda mati. Lalu selanjutnya berkaitan dengan tirai, wa'mur bisitri falyuqta' wa yuj'al minhu wisadataini tuta'an. Berkaitan dengan tirai, wahai Nabi, maka potonglah, jadikan ia sebagai alas duduk, jadikan ia sebagai bantal, wisadah sebagai bantal. Tujuannya kenapa? Jadikan bantal untuk menghinakannya. Jadi gambar tersebut ketika dihinakan maka tidak termasuk dari larangan yang termaktub di dalam hadis. Oke. Wa'mur bil kalbi falyukhraj. Ini pembahasan lain, namun saran dari Jibril alaihissalam menyampaikan keluarkanlah anjing tersebut karena anjing merupakan hewan yang najis. Oke Bapak, tambah lega Bapak. Kalau tadi cuma dikasih saran dipotong aja kepalanya, kalau sekarang kalau seandainya taswir berupa gambar, foto ataupun boneka, ketika kita hinakan, salah satunya dengan cara diduduki, atau mungkin intinya tidak kita pajang di atas rumah, mungkin di dinding, maka dianggap tidak melanggar larangan taswir di dalam hadis. Oke, sedikit lega. Oke, selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika Aisyah membeli suatu tirai ada patungnya, lalu Nabi berubah masa mukanya. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah SAW, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menunjuk kepada tirai tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk dijadikan bantal. Sama persoalannya dengan hadis sebelumnya. Namun ada satu analogi yang bisa kita pahami dari hadis ini. Jadi taswir itu keharamannya adalah karena ada penyebabnya Bapak, bukan karena zatnya. Jikalau anjing ataupun mohon maaf yang satunya lagi itu memang haram kita makan, berarti zatnya yang haram. Lalu berkenaan dengan patung, gambar dan yang serupa dengan hal demikian, apakah ketika kita sentuh itu merupakan najis? Tidak. Lalu apa yang menjadikan ia haram? Nah, ini yang akan saya jawab di akhir. Oke. Jikalaulah nanti pada hadis ini, pada kasus hadis ini, jikalaulah yang diharamkan itu merupakan zatnya, taswir ataupun patung tersebut yang merupakan yang haram, maka Nabi tidak akan memerintahkan Aisyah untuk membuatnya menjadi bantal, tentu. Kalau seandainya zat dari patung tersebut, representasi dari patung tersebut, entitas dari patung tersebut yang merupakan suatu keharaman, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menjadikannya menjadi bantal karena zatnya yang haram. Ternyata tidak, Nabi Muhammad memerintahkan Aisyah untuk menjadikannya sebagai bantal. Jadi ketika dihinakan maka tidak mengapa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini hadis yang terakhir barangkali berkenaan dengan ketika Aisyah radhiyallahu anha, saya jelaskan saja secara singkat bahwa Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan teman-temannya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih kecil. Ia bermain dengan boneka, Bapak. Boneka merupakan hal yang tidak dihinakan karena tidak diduduki ya. Tidak diduduki. Jadi boneka Rasulullah biarkan Aisyah bermain dengan teman-teman yang lain. Lalu bagaimana sih hadis yang tadi dengan syarat harus diduduki, harus dihinakan? Lalu hadis ini
Rasulullah SAW membiarkan Aisyah bermain dengan boneka. Lalu sebenarnya apa sih patokan keharaman taswir ini, keharaman patung, gambar dan lukisan ini? Sebenarnya apa patokannya? Dari sekian banyak hadis yang kita bacakan, seakan-akan itu kontradiktif gitu. Maka Bapak Ibu, dalam memahami hadis tidak cukup hanya secara tekstual. Perlu konteks-konteks yang lain yang menjadi pendukung dalam memahami hadis. Ternyata pada zaman Rasulullah SAW, ini clue yang pertama, bahwa kita umat-umat Muslim ketika itu masih rentan terhadap kemusyrikan, masih rentan untuk kembali kepada penyembahan berhala. Maka Rasulullah SAW ketika itu gencar sekali dalam mengharamkan taswir, mengharamkan gambar dan patung ketika itu, karena saking rentannya ketika itu. Namun pertanyaannya di zaman sekarang, apakah taswir masih dilarang begitu? Taswir jawabannya adalah masih dilarang. Namun kembali kepada pembahasan hadis sebelumnya, bahwa yang diharamkan itu bukanlah zatnya, namun apa? Ada penyebab. Oke. Mungkin hal yang demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini berkaitan dengan penelitian saya ini, karena ini merupakan penelitian lapangan yang semi pustaka. Kesimpulannya adalah bahwa setelah saya telusuri kebudayaan topeng dan gerudo di Mersam ini, ternyata tidak secara langsung bertentangan. Maksudnya memang pernah suatu momentum bahwa dalam pelaksanaan adat istiadat ini memang terdapat pelanggaran. Pada sekitar tahun 2010-an, para peraga topeng yang di Mersam itu, mereka bahkan meminum minuman keras ketika sebelum melaksanakan kegiatan adat ini. Namun tentu hal tersebut juga dilarang di dalam Islam. Tapi bisa saya simpulkan bahwa dalam peragaan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dalam hadis ini. Walaupun sebelumnya memang terdapat ritual-ritual yang sebagai sesembahan di dalam pelaksanaan ritual topeng ini. Namun untuk sekarang ritual dan budaya ini hanya bersifat propan untuk sebagai hiburan. Jadi bagian-bagian ritual tersebut memang sudah dilarang keras oleh para pemuka agama, tokoh dan dai Kabupaten Batanghari di Mersam untuk dilaksanakan gitu. Jadi tidak ada lagi pelaksanaan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, salah ucap, salah gelar apa segala macam. Saya mohon maaf dan minta dihalalkan. Cukup sekian saya sampaikan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.